Seperti biasa, sebelum kita baca hikam ada muqaddimah fiqhiyah dengan kitab Mukhtasar Abi Suja yang kita sudah sampai kepada faslun fi akami al-khiyari, hukum khiyar. Qala Imam Abu Suja rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharain, amin. Ila anqal faslun fi ahkamil khiyari. Wal mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Itu dari nas hadis. Jadi dalam transaksi jual beli itu ada khiyar, hak. Khiyar itu hak untuk memilih, hak pilih untuk membatalkan transaksi. Sebab semula adalah dari kita bertransaksi, dan transaksi itu buahnya adalah bertukarnya hak milik. Yang semuanya miliknya menjadi bukan miliknya, yang semua bukan miliknya menjadi miliknya. Anda jual beli dengan kami membayar, Anda menjual barang. Terjadi transaksi, barang jadi milik saya, bukan milik Anda lagi. Uang saya jadi milik Anda. Pun demikian, untuk sampai kepada pemindahan hak milik, Islam mengatur dengan rapi, jangan sampai ada yang dirugikan. Sehingga dari awal sudah diantisipasi, kalau jual beli itu harus kita ngelihat barangnya dan seterusnya. Jangan sampai kita jual beli sesuatu yang nggak terlihat lalu tertipu. Sampai dalam transaksi pun masih ada kesempatan, karena barangkali setelah dia telah menjual atau telah membeli, tiba-tiba terlintas hal baru atau hal lama yang ia lupakan, padahal itu lebih penting untuk didapat. Sudah beli, tak taunya, oh Allah, mestinya aku beli yang lainnya. Maka di sini ada hak khiyar. Nah, khiyar ada 3 nanti. Yang pertama khiyar majlis, ada khiyar, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga namanya khiyar aib. Nah, sekarang khiyar majlis. Jadi khiyar majlis wal mutabayyi'ani, 2 orang yang bertransaksi bil khiyari, maka masing-masing dari 2 orang bertransaksi bil khiyari berhak untuk membatalkan transaksi. Malam yatafarraqa, selagi mereka belum saling berpisah. Ini harus difahami oleh kedua belah pihak, sehingga jika kita ada penyesalan dalam transaksi jual beli, kita bisa membatalkan saat itu. Di sisi lain, seandainya orang yang beli kepada kita kok tiba-tiba membatalkan, nggak usah sakit, karena memang itu ada syariat yang harus lapang hati dong. Karena mungkin seorang penjual atau seorang pembeli membatalkan jual belinya karena hal lain, bukan karena main-main. Nah, sekarang ada batasannya khiyar majlis. Artinya apa? Kita, salah satu 2 orang yang bertransaksi, boleh membatalkan transaksinya selagi masih di majlis transaksi tersebut. Kalau kita jual beli di tempat-tempat begini ini, di ruangan begini, saya beli barang Anda ya, saya jual. Kita beli, setelah terima uang saya berikan, barang saya terima. Selagi kita masih nongkrong di sini, duduk bareng-bareng, itu salah satu dari kita bisa membatalkannya. Makanya pembeli yang pandai ngerti fikih atau penjual langsung pembeli keluar dulu, baru masuk lagi. Maka nggak ada lagi hak pembatalan transaksi selagi di dalam majelis, karena sudah keluar dari majelis. Ini sebetulnya kan indahnya dalam transaksi ya. Tapi karena orang tidak ngerti syariat, yang dikejar hanya urusan keuntungan, bukan bagaimana kita sambil untung sambil nolong orang. Sehingga ini kalau sudah mau dibatalin saja juga ngajak perang itu. Padahal masih di dalam majelis. Jangankan kok sudah transaksi, masih nawar. Itu yang nawar nggak jadi yang marah-marah. Nawar tok mulai tadi. Ah, ini orang nawar itu wajar.
Memang ada dua kutub ya yang memang ekstrimnya. Ada orang jago nawar tidak pernah beli, ini bikin kurang ajar juga itu orang. Ada orang kalau ngasih harga tuh pasti 2 kali lipat. Ya kalau dapat orang yang ketipu lumayan, kan kurang ajar itu. Sehingga di sebuah pasar itu kita diajari kalau nawar tuh 50%. Oh gitu, kenapa? Sudah biasa begitu ya, nggak bener dong begitu. Berarti memang dia niat nipu orang. Kalau orang baru ketipu kan nggak jujur dong begitu. Harga 10.000 langsung naikkan 25. Nanti kalau ditawar separuh masih untung 2,5, 12,5. Ya nggak begitu dong transaksi. Ada orang jago nawar saja dan sebagainya. Tapi lihat yang jelas di dalam Islam, tawar menawar adalah diperkenankan. Kemudian di saat sudah terjadi transaksi, aku jual, engkau beli, lah kok tiba-tiba ada keinginan untuk membatalkannya, selagi masih di majelis, maka itu boleh. Dilihat keadaan. Kalau kita di jalan, jual beli jalan, semuanya berpaling, mengikuti jalan masing-masing, itu bisa. Kita di jalan, jual beli, oke. Yang satu ngadep ke arah tujuannya, yang satu balik lagi arah tujuannya, itu sudah beres. Tapi kalau sama-sama jalan, satu mobil, nggak pisah-pisah, belum masih ada khiyar majelis, semuanya masing-masing berhak untuk membatalkan. Nah, kemudian di era global ini, di zaman teknologi maju ini, berkembang juga. Bagaimana kalau kita sudah akad transaksinya pakai telepon, by phone? Ya, ulama membahas kalau memang dengan telepon, selagi telepon belum ditutup, masih berhak untuk membatalkannya. Makanya kalau transaksi lewat telepon langsung tutup, cedak itu, mati. Nanti nyalain telepon lagi, oh sudah diputus. Ini adalah namanya khiyar majelis ya. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini adalah dari sisi fikih, ada malhat, ada satu sisi hikmah ijtihad para ulama. Ini adalah hadis itu biar menurut seorang imam itu benar, belum tentu diambil dijadikan hujjah. Sehingga ini adalah hadis ini Imam Malik meriwayatkan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. 2 orang bertransaksi berhak untuk khiyar membatalkan transaksi sebelum dia berpisah. Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut, akan tapi Imam Malik tidak menggunakan hadis tersebut sebab khiyar majlis dalam mazhab Malik tidak ada. Artinya jangan seperti sebagian orang, kalau kita menggunakan hadis langsung harus begini, mengamalkan begini. Ada cara mengamalkan hadis itu ada. Dicari dulu hadis yang serupa dengan permasalahan ini, kumpulin bertentangan atau tidak. Kalau bertentangan mana yang diunggulkan dan seterusnya. Ini kerjaan para mujtahidin. Kita mah tahu jadi fikihnya begini, mazhab Syafi'i khiyar majelis ada. Imam Malik kok nggak ada, padahal Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut dan dianggap sahih. Kenapa nggak ada? Ini ada bab lain, ada masalah lain. Ada, makanya dari itu ilmu itu penting. Jangan seperti sebagian orang latah hadis ketemu hadis sahih harus. Itu sahal hadis itu fa madhhabi. Wah, ini pakai slogan itu tapi dia paham juga slogannya. Nah, kayaknya merusak. Gampang nyalain orang, dianya salah, nggak ngerti. Baik, ini adalah tentang khiyar yang pertama, yaitu khiyar majelis. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas khiyar syarat. Jadi khiyar syarat itu boleh seseorang itu memberi, insya Allah disampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.